Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama Ventris Talas, NIM 1703080012, kelas A reguler sore, jurusan Sosiologi, semester 7, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di video kali ini saya akan membuat atau memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Terapan, yaitu membahas buku review yang ke-14 yang berjudul tentang perkenalan informasi sebagai politik. Baik, kita akan masuk dalam penjelasannya, yaitu pembalasan pemerintah Amerika Serikat oleh proksi ketika perusahaan seperti Mastercard menarik layanan mereka ke Wikileaks. Pembalasan online terhadap serangan segera diikuti dengan upaya untuk menutup Mastercard dan situs web perusahaan lain. Front kedua dibuka ketika sedikit kemudian halaman web dihitamkan di seluruh dunia sebagai protes terhadap undang-undang. Akan dibahas sebagai nama seperti SOPA atau PIPA atau ACTA yang dianggap menciptakan sensor internet yang lebih besar di sekitar masyarakat. Waktu yang sama, hacker dalam gerakan Anonymous menciptakan perawatan digital paket yang menawarkan janji komunikasi yang aman ke Tunisia. Pengunjuk rasa saat musim semi Arab beralih ke gigi tinggi pada tahun 2010 dan 2011. Drum beats dapat didengar di balik peristiwa ini memanggil peran di bidang informasi dari John Perry Barlogs menciak de pertama informar serius sekitar sekarang terlibat bidang pertempuran adalah Wikileaks. Anda adalah pasukan Wikileaks, Barlow pada tahun 2010. Untuk pernyataan anonim, ide itu memegang bahwa konflik dari infosphere telah dilepaskan segera pertempuran bergabung. Serangan diluncurkan seperti kampanye 50 hari Lulz. Kekalahan yang ditimbulkan dalam kemenangan diklaim sebagai sebuah mengatakan peran informasi adalah salah satu simbol dari kenaikan kepentingan politik informasi, tetapi bahkan tanpa perhatian tema bela diri sering diambil dengan berbicara tentang jaringan. Yang berikutnya ialah politik informasi. Menjadi publisitas yang diberikan kepada perangkat teknologi baru yang dirilis, Google Glass atau iPhone terbaru, atau mungkin perdebatan tentang efek trolling dan bullying online, kejahatan dunia maya yang besar mungkin disiram halaman depan web, situs web, dan surat kabar diambil bersama-sama. Ini tidak hanya contoh dari masyarakat informasi, tetapi merupakan contoh dari munculnya antagonisme politik informasi. Saya berdebat dalam buku ini untuk pengakuan dan analisis jenis politik antagonis yang muncul dimanapun digital media dan benda budaya dikombinasikan dengan kekuatan komunikatif internet. Saya membuat argumen ini sementara memastikan bahwa informasi ini politik tidak menggantikan dan tidak terputus dari perjuangan lain seperti perjuangan pahit yang sedang berlangsung. Modal dan tenaga, revisi kehidupan di mana laki-laki dan perempuan both produced and in which their freedmons and servilities yang pulih ke abad ke-21 membuat skandal seperti pembersihan etnis sebagian dari kosakata kita, atau salah satu perjuangan yang melaluinya kita dapat menciptakan pembebasan kita, atau tunduk klaim. Saya dan tujuan di balik buku ini adalah bahwa informasi telah menjadi salah satu konflik, eksploitasi, dan pembebasan sebagai bagian dari beberapa konflik, beberapa politik. Tak satu pun dari antagonisme politik ini menawarkan dinamika internet mereka untuk memahami tanpa analisis. Yang keduanya berfokus pada alam dan menghubungkan alam itu dengan dinamika yang mengalir dari jenis lain, eksploitasi, kompleksitas analitik yang harus dinavigasi adalah abstrak kekuatan politik dengan cara yang kedua menghormati kesusunan perjuangan tertentu
tetapi tidak juga kemudian berasumsi bahwa perjuangan ini adalah salah satunya jenis politik atau merupakan bentuk dominan politik yang mengintegrasikan semua orang lain. Kompleksitas seperti itu akrab dalam sejarah perlawanan dan pembebasan. Seseorang yang hanya perlu mengingatkan saling tetapi juga hubungan antara feminisme dan sosialisme untuk mengakui bahwa masalah pemikiran ini telah terjadi sebelumnya. Menurut Roy Botham, Segal, dan Weigreich pada tahun 1979, secara abstrak memeriksa politik dari bentuk tertentu, eksploitasi dan pembebasan sehingga sifatnya dapat dipahami dan kemudian menghubungkan alam itu kembali ke politik. Eksploitasi lainnya adalah langkah ganda yang perlukan untuk dengan cara ini kita dapat memahami arti infleksi mendalam dalam sifat informasi dan eksploitasi dan pembebasan yang telah dikerjakan oleh hubungan digitalisasi dan digital ke internet. Hal ini penting bahkan pada tahap awal ini untuk menjadi jelas bahwa analisis saya karena dibingkai dalam berbagai bentuk kekuasaan yang dieksploitasi tidak dengan alasan bahwa politik informasi adalah master baru atau konflik politik yang akan mendamaikan dan mengintegrasikan semua bentuk eksploitasi dan pembebasan. Sebaliknya saya berdebat bahwa ada banyak bentuk eksploitasi dan begitu juga pembebasan. Di antaranya kita sekarang harus menghitung informasi. Tidak ada satupun bentuk eksploitasi yang diharapkan mencakup semua orang lain. Alih-alih beberapa analisis eksploitasi dan kekuasaan diperlukan di tengah-tengah eksplorasi. Ini beberapa argumen saya berusaha untuk menemukan kesinasan informasi sebagai bentuk eksploitasi dan pembebasan dalam abad ke-21 sementara juga tidak mengangkal pentingnya eksploitasi dan pembebasan lainnya. Bagaimana politik yang berbeda ini antagonisme antar hubungan dan mungkin atau tidak terhubung adalah masalah lebih lanjut yang diperiksa sebagai berikut. Tapi terlalu banyak yang telah dikatakan sudah. Apa itu antagonisme politik? Dan jika ada beberapa antagonisme seperti itu, apa artinya berbicara tentang banyak antagonisme politik yang merupakan politik pembebasan? Selain itu, apa yang disebut dengan digitalisasi, digital, dan internet? Dengan begitu banyak pemikiran dan analisis yang disebut dikhususkan untuk mereka, pasti mereka biasa lebih jelas didefinisikan. Bab pertama ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan membingkai informasi sebagai politik dengan cara berikut. Pertama, garis besar singkat antagonisme politik sebagai bidang penindasan dan pembebasan akan diberikan. Yang kedua, masalah pemahaman informasi sebagai antagonisme akan diuraikan dalam dua bagian. Pertama dengan mendefinisikan informasi dan kedua dengan menguraikan konjungtur informasi tertentu yang dibentuk dengan digitalisasi, digital, dan internet. Akhirnya dalam bab ini saya akan melihat seluruh argumen buku dengan menyajikan dipadatkan dalam menjadi 8 prinsip. Ini akan menyajikan peta luas pertama informasi politik yang bab berikut akan memeriksa dan menetapkan secara rinci dalam 4 bagian. Pertama, teori abstrak dinamika politik informasi diberikan di 3 bab yang menghubungkan konsep rekursi, perangkat dan jaringan dan protokol. Kedua pola berulang tertentu dinamika ini akan diperiksa sekali lagi dalam 3 bab sebagai platform secara khusus melihat awan sekuritisasi dan model sosial. Ketiga, studi kasus tertentu akan memberikan contoh konkret politik informasi dalam 3 bab yang mengeksplorasi hubungan antara informasi dan antagonisme politik. Studi 3 kasus akan menjadi IPAT. Sesaat, kematian dalam game online, dan gerakan haktivis. Akhirnya saya akan mengusulkan teori pembebasan informasi dan eksploitasi yang menarik analisis sebelumnya bersama-sama politik. Banyak tahap. Pertama, argumen saya adalah untuk menguraikan politik dari berbagai bentuk. Eksploitasi dan pembebasan hal ini dapat dilihat pada saat politik seperti demonstrasi di mana akan ada berbagai jenis politik bermain dalam setiap memprotes. Nilai-nilai yang berbeda sedang diperebutkan bahkan karena semua
semua berkontribusi dalam beberapa jalan ke spanduk luas bahwa demonstrasi berbaris di bawah mungkin ada bab lokal serikat buruh, kelompok hijau dari berbagai jenis, beberapa lokal berdasarkan, dan beberapa jenis globango, kelompok serpihan dan anarkis. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikut.